Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farrada siyama syahri Ramadan wa ja'alahu junnatan 'anil isyan wa ta'arrudan lin nabahati wal ghufran. Asyhadu an la ilaha illallahul hannan wal mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul insan. Amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak henti-hentinya Allah berikan kepada kita semua. Terlebih nikmat yang hari ini kita bisa rasakan, yaitu nikmat berjumpa dengan bulan Ramadan. Tentu dengan syukur yang kita ucapkan, syukur yang membuat kita beramal, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Ramadan selanjutnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at tabi'in, serta kita umat beliau. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk terus mengikuti langkah-langkah perjuangan beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita mendengar Ramadan itu hadir dengan semangat yang membara, tapi hanya di awal saja. Dimana ketika kita bertemu di masa-masa terakhir bulan Ramadan, safnya semakin maju, safnya semakin sedikit jamaahnya. Maka itu adalah kasus yang terjadi di masa lalu. Insya Allah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Semoga Ramadan tahun ini kita jadikan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, dan tidak ada lagi Ramadan yang semangatnya di awal, tapi Ramadan yang semangatnya terus hingga akhir Ramadan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal supaya kita bisa menjaga agar Ramadan kita bisa terus menyala, sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat lighad, apa-apa yang terjadi pada dirinya di masa lalu untuk sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan, untuk merencanakan, untuk membuat target, bukan dalam hanya kehidupan di dunia, tapi juga dalam kehidupan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama harus kita lakukan supaya Ramadan kita tetap menyala, yaitu mari kita buat rencana. Kita rancang kegiatan kita dalam 1 bulan ini, sehingga ini akan menjadi petunjuk kita untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan yang penuh berkah ini. Jangan sampai 30 hari atau 29 hari yang Allah berikan kepada kita terlewat begitu saja dan biasa-biasa saja seperti tahun-tahun sebelumnya. Imam Syafi'i terkait membuat target ini menyampaikan sebuah kalimat motivasi. Imam Syafi'i mengatakan, kun aliyan bihimmatika. Kun aliyan bihimmatika. Jadilah kamu tinggi, punyalah kamu cita-cita yang tinggi. Kun aliyan bihimmatika. Jadilah kamu orang yang memiliki
cita-cita atau target yang tinggi. Fa innal qana'ata la ta'nil kasal. Karena sesungguhnya qanaah itu bukan berarti sesuatu hal atau sebuah kemalasan. Jadi dari yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, jangan sampai kita salah memaknai kalimat qanaah apa adanya. Ya sudah, saya hanya bisa ngaji, hanya kuat ngaji satu halaman. Akhirnya kita berhenti di satu halaman. Padahal menurut Imam Syafi'i, qanaah apa adanya itu tidak berlaku. Karena jangan sampai kita memaknai qanaah ini sebagai sebuah kemalasan. Maka mari kita punya cita-cita yang tinggi, target yang tinggi. Yang belum pernah khatam, bisa kita targetkan khatam 30 juz Al-Quran di bulan Ramadan tahun ini. Dengan cara apa? Membuat target setiap hari, sekian juz, setiap hari, setiap jam, selesai sholat berapa lembar. Maka itu akan menuntun kita untuk menjadikan Ramadan yang lebih baik, insya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang kedua, setelah kita tadi merencanakan, yang kedua untuk menjadikan Ramadan kita ini tetap menyala, yaitu dengan memanfaatkan setiap momentum yang ada. 29 dan atau 30 hari hanya sebentar, tapi kalau tidak kita manfaatkan, tentu ini akan menjadi hal yang biasa-biasa saja, tidak ada bedanya dengan hari-hari yang lain. Mari kita manfaatkan momentum-momentum di bulan Ramadan. Ada banyak momentum yang Allah berikan. Bahkan banyak hadis yang meriwayatkan setiap pintu surga dibuka seluas-luasnya dan pintu menuju neraka ditutup. Kepala syaitan dibelenggu. Dan ada banyak momentum yang lain. Ada malam Lailatul Qadar. Ada bulan diturunkannya Al-Quran. Ada banyak kesempatan, momentum untuk menjadikan kita lebih baik. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya, barang siapa yang berpuasa imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Hadirin jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tersebut ada satu kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu imanan. Maka bekal motivasi yang harus tetap terjaga di dalam jiwa kita untuk bisa menjadikan Ramadan ini lebih baik dari sebelumnya adalah dengan menjaga keimanan. Dan keimanan ini, kalau boleh kita analogikan, adalah sesuatu motivasi yang ada di dalam diri kita, internal diri kita. Semua pasti memiliki keimanan. Dan motivasi keimanan inilah yang harus kita jaga. Keimanan itu ibarat ada di tangan kanan. Sedangkan Ramadan ini adalah motivasi eksternal yang Allah berikan, yang Allah hadirkan untuk kita memperkuat keimanan. Sehingga ketika keimanan bertemu dengan bulan Ramadan akan menghasilkan pribadi-pribadi yang memiliki ketakwaan sebagaimana yang Allah harapkan di Al-Baqarah ayat 183. Keimanan internal di dalam diri kita, Ramadan eksternal, motivasi yang Allah hadirkan untuk kita. Ketika keduanya bertemu, maka dua-duanya akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Masya Allah, semoga kita bisa menjaga semangat kita, menjaga motivasi internal keimanan kita, dan menjaga motivasi eksternal, memanfaatkan motivasi yang Allah hadirkan untuk kita Ramadan sebagai hal yang memberikan manfaat, dampak untuk menghadirkan ketakwaan di dalam diri kita. Semoga kita semua menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, mari kita perbanyak setelah kita melakukan perencanaan, kita memanfaatkan setiap momentum. Yang ketiga, mari kita berdoa. Semoga Allah selalu berikan keistiqomahan
Allah ampuni dosa kita di bulan Ramadan. Dan Allah berikan kita kemudahan di dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, mari kita nanti mengapresiasi, berterima kasih ketika kita berhasil menjalankan apa yang sudah kita rencanakan. Dan Allah pun memberikan kabar gembira setelah di penghujung bulan Ramadan nanti, yaitu tentang hari kemenangan. Maka tidak ada kemenangan bagi orang-orang yang tidak berjuang. Mari kita apresiasi diri kita, mari kita raih kemenangan di hari yang fitri nanti di ujung bulan Ramadan dan di awal bulan Syawal. Mari kita apresiasi hari kemenangan itu sebagai hari kemenangan kita yang sudah berhasil menjalankan target-target yang sudah kita rencanakan di awal bulan Ramadan. Semoga dengan target-target yang kita buat, kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih menyala daripada Ramadan sebelumnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala kekhilafan, kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.